Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Bung Kamal. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali mengobrol tentang sebuah buku. Kalau yang kemarin saya sudah mengobrol bukunya Pak Yai Ahmad Mustafa Bisri. Kali ini masih berbau dunia pesantren, teman-teman. Judulnya Dari Balik Jendela, kisah dari bilik pesantren, ya. Penulisnya Fatur Rahman dan kawan-kawan. Apa isi buku ini kira-kira? Sebelum saya bercerita tentang buku ini, saya punya pengalaman pribadi. Dulu, jauh beberapa tahun yang lalu, sekitar 10 tahun yang lalu kurang lebih, ketika saya masih duduk di bangku kuliah, saya menimba ilmu di sebuah universitas di Semarang. Saya pernah mondok, teman-teman. Jadi masih awal-awal semester ini, pindah-pindah kos. Akhirnya saya pernah mencoba dunia pesantren, tetapi sayangnya tidak lama, hanya 1 malam. Itu ceritanya sangat lucu. 1 malam jadi saya dititipkan pada pengasuh pondoknya pagi hari. Kemudian saya bermalam 1 malam, mencicipi kegiatan di pondok selama sehari semalam. Terus keesokan harinya saya langsung, ya bahasa kasarnya, saya kabur dari pesantren itu dengan membawa tas penuh pakaian yang berisi pakaian. Nah, tapi setelah kesini, teman-teman, saya menyadari ternyata perbuatan saya dulu itu konyol, ya. Saya menyesal, mengakui menyesal. Nah, ternyata hidup di pesantren itu punya banyak manfaat, teman-teman, yang terlihat maupun tidak terlihat. Yang terlihat jelas kita mendapat banyak ilmu agama, ya. Pertimbangan keluarga pun dulu ketika memasukkan saya ke pesantren, yang pertama hemat ongkos biaya, mungkin ya, daripada ngekos kan biaya lebih mahal. Yang kedua, mungkin selain dapat ilmu umum dari kampus, juga ada tambahan ilmu agama dari pesantren. Tetapi sayangnya tidak bertahan lama, hanya semalam, teman-teman. Nah, setelah saya sadari ternyata kok saya itu sangat konyol. Nah, mungkin kisah itu ada benang merah, ada kesamaan dari cerita-cerita di buku ini. Buku ini berisi tentang memoir atau tulisan-tulisan yang ditulis oleh alumni dari pesantren Tebu Ireng dan Langitan. Nah, ini pengalaman inspiratif dari para santri Tebu Ireng dan pesantren Langitan. Saya tidak akan berbicara banyak tentang buku ini dan tentang dunia pesantren. Tentunya tidak elok lah saya membahas sesuatu yang mungkin tidak begitu saya kuasai, ya. Mungkin yang hanya ingin saya sampaikan hanya garis besarnya saja. Yang pertama ini, teman-teman, banyak stigma pandangan di masyarakat bahwa pesantren itu metode pendidikannya itu tertinggal. Ini pandangan di masyarakat.
mungkin dulu waktu zaman saya kuliah, kalau anak dipondokkan itu pikirannya pasti orang memandang, ya bukan, mungkin tidak semua orang ya, tapi ada sebagian yang memandang mondok nanti mau jadi apa, kerjanya apa. Nah, mungkin pandangannya seperti itu. Masyarakat menganggap pendidikan pesantren itu ketinggalan, tetapi sebetulnya tidak demikian. Bisa saya buktikan dengan sebuah kutipan tulisan dalam buku ini yang berjudul Di Balik Bilik Pesantren. Seperti ini. Di pondok kami difasilitasi komputer beserta jaringan koneksi internet. Lebih dari itu, kami para santri bisa update informasi melalui media cetak yang setiap hari diperbarui oleh pihak perpustakaan pondok. Baik itu dari sebuah majalah, koran, novel, maupun buku-buku dengan genre yang berbeda-beda. Itu semua sudah difasilitasi oleh pihak pondok pesantren. Misalkan saja dalam setiap harinya pihak perpustakaan mengupdate tidak kurang dari 6 koran berbeda. Nah, bisa kalian bayangkan teman-teman, berarti fasilitas pendidikan di pondok itu tidak kalah berbeda dengan sekolah-sekolah formal, sekolah-sekolah umum ya. Di sini juga dikatakan opini yang beredar di masyarakat semacam itu, bahwa yang mengatakan pondok itu tidak modern adalah tidak lain dari sebuah rangkaian kata yang penuh bualan belaka. Nah, ini penulis tulisan dari Muhammad Nur Hadi. Itu teman-teman yang pertama. Kemudian yang kedua ini yang perlu saya sampaikan, yang tidak kalah penting, yang mungkin tidak bisa ditemukan di lembaga pendidikan lain selain di pesantren. Nah, jika berpapasan dengan guru atau kiai, tak jarang aku nyungkem mencium tangan beliau karena ngelap keberkahan. Setidaknya aku berharap mendapat cipratan ilmu beliau. Teman-temanku juga demikian, mencium tangan kanan beliau bolak-balik tabarukan, kata mereka. Nah, ini salah satu kutipan tulisan dari Muhammad Ali Ridho yang berjudul Menginjakkan Kaki di Pesantren. 2 poin itu saja mungkin teman yang bisa saya bagikan. Pesantren itu juga tidak kalah modern. Kemudian yang kedua, ada keberkahan di sana, ada keberkahan di dalam pesantren. Itu dulu mungkin. Sampai ketemu lagi di konten saya berikutnya. Sampai jumpa.